Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas dalam mata kuliah kewirausahaan kali ini adalah etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah etika bisnis. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan sebuah entitas bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Dengan kata lain, etika bisnis merupakan panduan atau tuntunan bagaimana sebuah perusahaan seharusnya menjalankan kegiatan usahanya. Dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan di dalam suatu perusahaan akan membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpinnya. Tentunya, setiap perusahaan meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis yang baik adalah prinsip beretika. Oleh karena itu, etika tersebut dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi semua karyawan di dalam perusahaan untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam bekerja. Selanjutnya, manfaat etika bisnis. Etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha, baik itu pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun dalam dunia bisnis. Karena etika bisnis bermanfaat untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis yang baik dan tidak mewujudkan hal-hal yang dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Dengan demikian, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik. Selain itu, etika bisnis dapat juga menghindari citra buruk, seperti penipuan, serta cara kotor dan licik. Bisnis yang memiliki etika baik biasanya tidak akan merugikan bisnis lain, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya, dan memiliki izin usaha yang sah. Adapun contoh etika dalam berbisnis, diantaranya pertama menyebutkan nama. Pengusaha biasanya akan menyebutkan nama secara lengkap ketika bertemu dengan orang baru. Hal ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa pengusaha tersebut memiliki etika yang baik. Contoh kedua, berdiri saat berkenalan jika memungkinkan. Selain menunjukkan kesopanan, berdiri saat memperkenalkan diri juga mempertegas kehadiran si pengusaha tersebut. Dengan begitu, rekan bisnis akan melihat bahwa pengusaha itu adalah orang yang memiliki nilai positif dan memiliki citra baik. Ketiga, ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, bayar tagihan ketika mengundang. Nah, ini maksudnya ketika pertemuan bisnis dilakukan di luar kantor, seperti di sebuah restoran. Sebagai tuan rumah yang mengundang pertemuan, ada baiknya membayar tagihan tersebut. Selanjutnya, materi kedua yaitu tanggung jawab sosial dalam bisnis. Tanggung jawab sosial adalah bentuk kepedulian suatu entitas pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya di mana ia berada. Istilah lingkungan sekitar ini meliputi konsumen, supplier, karyawan, kreditor, lingkungan, komunitas, masyarakat, dan sebagainya. Dengan begitu, tanggung jawab sosial sudah menjadi bagian dari etika bisnis. Nah, berikutnya bentuk-bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada tanggung jawab sosial kepada konsumen. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen tidak hanya seputar masalah penyediaan produk jasa, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain. Perusahaan harus menghasilkan produk atau jasa yang memiliki banyak manfaat kepada masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada karyawan. Perusahaan wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan adil. Selain itu, perusahaan juga memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan diri karyawan. Ketiga, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Misalnya, pada saat perusahaan harus menyelesaikan kewajiban atau utangnya, namun ia sedang memiliki masalah keuangan, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor. Keempat, tanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan juga bertanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga dalam operasionalnya, perusahaan juga harus memastikan keputusan yang diambil untuk kepentingan pemegang saham. Kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan lingkungan, misal dengan tidak membuang limbah sembarangan, mencegah polusi di sekitar tempat usaha, mencegah penggunaan bahan berbahaya. Jadi, perusahaan diharapkan ramah terhadap lingkungan.
Keenam, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Tanggung jawab sosial ini dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan seperti sarana prasarana untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur pada usaha atau hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Manfaat menjalankan etika bisnis dan tanggung jawab sosial bagi perusahaan. Menjalankan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan tentu saja akan memberikan manfaat yang banyak bagi perusahaan itu, seperti memberikan citra positif dan nilai lebih bagi perusahaan, mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik internal maupun eksternal perusahaan, meningkatkan motivasi untuk semua pihak yang terlibat dan lain sebagainya, dan mendapat cakupan peliputan yang luas terutama pada konsumen perusahaan.